Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dinas Purnomo, mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga, Prodi Manajemen. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang mengenai ada makroekonomi. Kemudian makroekonomi ini saya mengambil judul mengenai pengangguran. Oke teman-teman, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan juga like video ini. Baik teman-teman, selamat menonton. Enjoy the watching. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran yang pertama yaitu jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. Kemudian yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Yang pertama, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun akan menurun. Kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Yang ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Kemudian jenis yang kedua ini, yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran. Pengangguran jenis ini ditujukan pada seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar 7-8 jam per hari, sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Misalnya, orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah, mereka akan bekerja selama musim panen. Setelah itu, mereka menganggur menunggu musim berikutnya. Begitupun misalnya dengan nelayan. Faktor penyebab pengangguran. 1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Yang keempat, kurangnya pendidikan. 5. Kemiskinan. 6. PHK. 7. Tempat tinggal jauh. 8.
persaingan pasar global. 9. Kesulitan mencari lowongan kerja. Dampak pengangguran. Dampak bagi perekonomian negara. 1. Penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. 2. Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. 4. Menambah hutang negara. Dampak bagi masyarakat. 1. Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. 2. Menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. 3. Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga. Kemudian yang terakhir, dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. Cara mengatasi pengangguran. 1. Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. 2. Meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja bertambah. 3. Melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. 4. Training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja. 5. Menempatkan mencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan.